Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Munawwarah SPD Kons, Guru Bimbingan dan Konseling Man Insan Cendekia Tanahkot. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk. Nah, bagaimanakah nantinya kita akan mengetahui pengetahuan-pengetahuan apa saja untuk kecerdasan yang sudah kita miliki atau yang kita ingin gali lagi tentang kecerdasan tersebut. Langsung saja saya share materinya untuk yang kita bahas hari ini. Nah, ini adalah kecerdasan majemuk yang mana ada berapa? Ada 8 atau 9 ya. Kita hitung dulu. Yang pertama itu ada linguistik, visual, interpersonal, naturalis, musikal, logika matematika, kinestetik, dan intrapersonal. Ada 8 ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui kecerdasan majemuk ganda gitu ya. Nah, merupakan salah satu teori kecerdasan yang memperoleh banyak pengakuan akhir-akhir ini. Maksudnya bagaimana kita mempunyai kecerdasan intrapersonalnya itu seperti apa, atau ada salah satu siswa yang suka di bidang musik, berarti dia lebih kecenderung di kecerdasan musika gitu ya. Nah, ini tadi kita sebutkan bahwa kecerdasan majemuk itu atau multiple intelligence ini ada 8 tipe kecerdasan. Karena kita sudah sebutkan ya, kita pahami satu-satu, satu persatu kecerdasan linguistik itu seperti apa, terus kecerdasan visual spasial gitu ya. Bisa jadi ini ada sedikit cerita gitu ya. Ada salah satu siswa yang memiliki 3 kecerdasan yang sama, misalnya gitu ya, presentasinya sama. Berarti dia bisa kolaborasi nih untuk cara belajarnya, misalnya dia bisa bahasa, bisa kinestetik, terus logis matematika gitu ya. Nah, ada juga pertanyaan bahwa apakah semua orang itu mempunyai 8 kecerdasan? Apa jawabannya? Bisa jadi ada, bisa jadi salah satunya yang cenderung ya. Ada juga yang semuanya netral, semuanya punya balance gitu ya, seimbang. Ada juga yang lebih dominannya apa gitu. Jadi tergantung hasil tesnya nantinya. Biasanya kami akan mengadakan tes multiple intelligence ini di kelas 10 bisa jadi, atau di kelas 11 atau di kelas 12. Karena eh, melaksanakan asesmen itu tentatif aja ya. Kita ketika kita memerlukan data dan kita harus mempunyai pertimbangan untuk mengambil keputusan karir misalnya gitu ya, untuk mengetahui. Oke, baiklah kita akan memahami salah satunya ini penjelasan ya, penjelasan kecerdasan linguistik. Nah, linguistik ini kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata dan bahasa. Contohnya nih, seperti saya berbicara ini pasti orang yang linguistik itu pasti peka gitu. Apa sih yang kurangnya dari ucapan vokalnya gitu ya. Orang atau anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tertulis. Jadi dia bisa menuliskan deskripsinya dulu atau bisa mengucapkan lisannya tidak berbelit-belit gitu ya. Nah, sedangkan logis matematis ini kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut. Misalnya atau termasuk contoh numerik ya, matematika atau logis, pemikiran logis dan lain-lain. Nah, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang, cenderung menyukai hal menganalisis, hitungan, induksi, dan deduksi permainan yang perlu strategis dan lain-lainnya. Dia punya perhitungan ya, punya langkah untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Oke, kita selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, kecerdasan visual spasial.
Seperti apa sih kecerdasan visual spasial ini? Biasanya kalau kita mempelajarinya anak-anak yang suka kerapian di kelas gitu, di kamar, atau anak yang suka baca Google Map-nya itu benar gitu ya. Bisa nih baca peta dan lain-lain. Nah, di sini kecerdasan visual spasial itu menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Kemampuan yang menonjol adalah membayangkan sesuatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini. Jadi orang yang menggambarkan apa ya, ahli di bidang artistik ya, atau desain dan lain-lainnya itu bisa gitu ya untuk memiliki kecerdasan visual spasial ini. Nah, ini ada lagi yang keempat gitu ya, kecerdasan kinestetik. Wah, kecerdasan kinestetik ini anak-anak yang suka di bidang praktek misalnya gitu ya, atau atlet atau yang mana dia tidak perlu untuk mendalami terlalu lama sebuah teori, tapi dia lebih aktif gitu ya untuk bisa mempraktikkannya secara langsung. Nah, menunjukkan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Misalnya lagi kebingungan nih, bikin ini, dia langsung gerak gitu ya. Nah, seperti itulah kecerdasan kinestetik. Selanjutnya kita ada kecerdasan musikal dan interpersonal. Jadi di sini ada dua ya, interpersonal dan sama intrapersonal. Nanti kita pahami sama-sama untuk membedakan apa sih gitu ya intrapersonalnya. Nah, di sini kecerdasan musikal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya. Termasuk dalam hal ini adalah mereka ada nada dan irama. Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan-gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Jadi ada anak ya, siswa yang mendengar satu kata aja atau satu kalimat mungkin dia langsung nyanyi gitu ya. Misalnya ada temannya menyebutkan mungkinkah, dia langsung nyanyi, mungkinkah, gitu ya. Ada nih kecerdasan selanjutnya interpersonal. Jadi kan musikal. Interpersonal, apa sih hubungan inter ya? Inter ini sama orang lain. Nah, membedakan interpersonal. Kemampuan seseorang berhubungan dengan orang lain, menginterpretasi perilaku dan komunikasi, memahami hubungan antar seseorang dan situasinya. Secara khusus, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk mendeteksi atau mencerna dan merespon dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Artinya ada orang yang lebih peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar, teman-temannya, pintar, cerdas untuk bersosial gitu ya, menjaga perasaan temannya gitu ya untuk tidak ada ketersinggungan kata-kata dan lain-lainnya. Selanjutnya ini ada yang terakhir ya, kita ada 8 kecerdasan. Tadi ada ini kecerdasan intrapersonal. Tadi kita sudah bahas interpersonalnya, sekarang intrapersonal. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, kalaunya intrapersonal itu jauh untuk ke diri sendiri gitu ya, berhubungan dengan kesadaran diri, yaitu kebutuhan diri sendiri untuk bereaksi terhadap perubahan, membedakan emosi dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Jadi orangnya ini lebih banyak introspeksi ya. Tapi di sisi lain kalau berlebihan mengintrapersonalnya, kecerdasan intrapersonalnya ada dampak yang sangat tidak baik gitu ya. Misalnya dia cenderung lebih tidak percaya diri saking dia menjaga perasaan dan lain-lainnya. Insecure ya gitu ya bahasa sekarangnya seperti itu. Tapi ketika kita bisa membedakan emosi kita, emosi positif, negatif, kita harus bisa nih bagaimana mempunyai pribadi yang bisa kerjasama gitu ya, bisa netral gitu ya. Kita memahami punya kekuatan kita ini, kelemahannya kita ini, saling mendukung satu sama lainnya. Yang terakhir ini adalah kecerdasan naturalis.
anak MIPA nih, anak MIPA yang suka alam gitu ya. Atau anak geografi bisa juga nih kecerdasan naturalis ini karena kita harus melihat alam sekitar kita seperti apa gitu ya. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan atau mengklasifikasikan tanaman, hewan, dan benda-benda lainnya di alam, serta fenomena alam seperti gunung dan awan. Nah, dia lebih suka gitu ya. Ada anak yang memelihara kucing atau tanaman-tanaman, dia suka senang, rasanya perasaan-perasaan seperti itu pengobat kelelahan gitu ya. Misalnya kan sudah capek di belajar atau bagaimana aktivitasnya, tapi dia lebih mengalihkan untuk kecerdasan naturalis ini, dia lebih healing ya untuk menikmati alam, misalnya traveling atau mengamati tumbuh-tumbuhan gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini kita sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kecerdasan yang majemuk. Nah, di sini kita bisa cek ya perbedaan teori kecerdasan majemuk dengan teori kecerdasan yang umumnya. Kecerdasan majemuk ini konsepnya beragam gitu ya. Kalau yang umum konsepnya kurang beragam. Terus merupakan kombinasi potensi warisan dan keterampilan. Nah, kalau kecerdasan pada umumnya itu biasanya faktor bawaan dan lingkungan. Contohnya kecerdasan pada umumnya itu dia punya IQ-nya yang tinggi gitu ya. Dia biasanya mungkin sejak dari lingkungan keluarganya, orang yang akademisi gitu ya, terus dididik anaknya dari sejak kecil apa segalanya. Tapi kalau kita kecerdasan majemuk ini bisa kombinasi gitu ya potensi warisan. Warisan karena hal yang sesuatu jadi kebiasaan-kebiasaan kita dan akhirnya kita menjadi punya keterampilan gitu ya. Ada lagi di sini kriteria kecerdasan individu. Nah, individu ya. Letak dalam otak, waktu kemunculan dan perkembangan, adanya bukti personalitas, sejarah evolusi, sejarah kita di sini ya. Nanti kita bahas ini kita eh, nah, tadi individual ya, sejarah evolusioner dan kenyataan logis gitu memiliki rangkaian cara kerja dasar, dukungan temuan psikometrik, dan kemudahan menyandingkan ke dalam sistem simbol. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita memahami, nah jenis kecerdasan, wilayah primer dalam otak tadi ya, jenis kecerdasannya apa, wilayah primer dalam otaknya itu apa. Misalnya contohnya linguistik itu berarti lobus temporal kiri dan lobus bagian depan. Di sini sama bagian kiri gitu ya. Di sini kalau musikal lobus temporal kanan, nanti akan kebayang ya bagaimana bagian-bagian otak kita di sini. Kalau logis matematika itu matematis ini lobus bagian depan kiri dan parietal kanan gitu ya. Kalau interpersonal lobus bagian depan terutama hemisfer kanan sistem lembek gitu ya. Spasial itu bagian belakang sini ya. Interpersonal itu bagian depan parietal sistem lembek. Jasmani atau kinestetik sebelum basal ganglia motor cortex. Kalau naturalis itu wilayah-wilayah lobus parietal kiri dan yang penting untuk membedakan makhluk hidup dengan benda mati gitu ya. Di sini kemunculan perkembangannya kalau linguistik meledak pada masa anak-anak terus berlanjut hingga usia lanjut gitu ya. Kalau ada anak-anak yang pintar sekali untuk bercerita di usia 2 tahun, 3 tahun, dia pintar untuk berdongeng gitu ya, menyusun kalimat-kalimat yang efektif gitu ya.
bagus gitu untuk anak-anak. Kalau musikal seperti apa? Biasanya berkembang paling awal si jenius kadang mengalami krisis perkembangan. Jadi dia memahami dulu nih musikalnya seperti apa. Krisis perkembangan. Logis matematis memuncak pada masa remaja dan awal dewasa, menurun setelah 40 tahun. Ya, kita dari awal remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMP itu sudah awal remaja gitu ya. Kalau interpersonal masa kritis 3 tahun pertama. Wahyu, 3 tahun pertama itu ada anak-anak yang harus bisa bersosialisasi, jangan takut sama orang lain, dan dia memahami karakter temannya. Biasanya kan anak 3 tahun pertama itu di usia 3 tahun dia saling punya mainan, tapi kita bagaimana mengetahui anak ini kecerdasan interpersonalnya seperti apa? Dia kita temankan sama teman sebayanya, apakah dia bisa untuk memahami dan saling berbagi untuk temannya gitu ya. Kalau spasial usia 9 sampai 10 tahun dan peka artistik sampai tua. Nah, dia paham nih kalau anak di usia 9 sampai 10 tahun dia bisa menata ruangan, makanya ada tempat tidur anak sendiri gitu ya. Jangan sampai kita bantu untuk bersih-bersih. Biarkan dia bersih-bersih sendiri, meletakkan benda-benda yang dia eh, anggap penting, nanti dia bisa menyusunnya gitu ya. Kalau intrapersonal pembentukan batas diri dari orang lain masa 3 tahun pertama. Batas diri dan orang lain. Dia 3 tahun pertama intrapersonalnya itu seperti apa dulu? Dia bisa mengelola emosinya kah? Itu ya. Kalau jasmani kinestetik itu bervariasi tergantung pada komponen kekuatan, fleksibilitas, dominan gimnastik gitu ya. Kalau naturalis itu muncul secara dramatis pada sebagian anak dapat dikembangkan melalui sekolah atau pengalaman. Bisa jadi karena naturalis ini anak punya anak gitu ya, mengikuti jejak orang tuanya. Orang tuanya suka traveling ke alam, ke pantai, ke gunung dan lain-lainnya. Bisa jadi anaknya menjadi cinta alam gitu ya, untuk bisa berteman dengan lingkungan sekitar, dengan tumbuh-tumbuhan, menyukai keindahan gitu ya. Ini adalah bukti personalitas, contoh profil pada orang-orang tertentu yang sangat menonjol pada jenis kecerdasan, satu jenis kecerdasan tertentu, tetapi rendah dalam kecerdasan yang lain gitu ya. Sejarah evolusioner dan kenyataan logisnya, tiap jenis kecerdasan memiliki bukti historisnya. Seperti spasial dapat ditemukan pada gambar goa gitu ya, waktu zaman dulu gitu ya. Irama terbang serangga waktu mencari bunga. Nah, bagaimana gitu irama bisa dijelaskan gitu ya, kita mendengar bunyi-bunyian burung berkicau, saya peka gitu ya terhadap bunyi-bunyian. Rangkaian cara kerja dasar secara kecerdasan membutuhkan cara kerja tertentu dan dapat berfungsi menggerakkan kegiatan yang khas pada setiap kecerdasan. Dapat memanfaatkan tes standar untuk menilai kecerdasan dengan cara yang terkontekstualisasikan. Di sini kemudahan menyandingkan ke dalam sistem simbol. Simbolnya apa? Nanti ini dilihat ya. Simbolnya fonetis, simbolnya matematis. Kalau linguistik gitu ya, fonetis, logis matematis itu simbol matematis, musikal itu notasi musik, kode Morse gitu bisa jadi gitu ya. Terus ini spasial, ideografis tulisan Cina atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya, map atau denah yang lain. Interpersonal itu simbol sosial, ekspresi gerak isyarat, dia bagaimana dengan pertemanannya. Intrapersonal simbol diri dalam mimpi dan karya seni. Jasmani kinestetik bahasa isyarat, Braille ya ini bahasa isyarat jasmani. Naturalis klasifikasinya peta habitat atau hewan-hewan tentang hewan-hewan gitu ya. Oke,
sampai di sini aja dulu penjelasannya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau lain halnya. Terima kasih atas sudah mendengarkan secara baik. Semoga mendapatkan manfaat dan kita menambah ilmu pengetahuan lainnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.